Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Pipi Mariani, guru dari SDIT Gemban Nurani, Mapel Pendidikan Agama Islam, sekaligus mahasiswa LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, batch 1 tahun 2025, akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan nomor peserta 3275 1800 3129. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa belajar bersama-sama ya teman-teman. Oke. Pada hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Oh, tidak ada. Baik, Miss Bibi akan itu ya, akan absen ya. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Ya, baik. Ya. Afiza hadir. Ya. Ya. Aisyah Azhara, Alifa Ardani, Askana Kila Kurniawan. Oke, sebelum kita belajar seperti biasa, kita cek dulu kebersihan dan kerapihan kelasnya. Silakan bila ada sampah di kolong mejanya, silakan diambil. Agar menambah keberkahan pada kegiatan pembelajaran kita ini, kita awali dengan baca doa. Silahkan kepada ketua kelas Fakih dipimpin doanya. Bersiap membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bizidni ilma warzuqni fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mari kita buka pelajaran kita. Seperti biasa, kita awali dengan pembacaan surah pendek, yaitu surah Al-Humazah. Baik, Wahid Isnani Salata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yasa
Tasdiq. Sadaqallahul azim. Baik teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar tentang nama-nama malaikat ya. Ada yang masih ingat malaikat ada berapa? 10. Baik, kita bersama-sama menyanyikan lagu nama-nama malaikat. 1, 2, 3. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, baik, supaya lebih semangat, mari kita tepuk semangat dulu ya teman-teman ya. Oke, semuanya tepuk semangat. Semangat. Masya Allah, tabarakallah. Ini kita akan belajar tentang, ayo belajar Quran surat Al-Ma'un. Sudah hafal teman-teman surat Al-Ma'un? Sudah. Coba angkat tangannya siapa yang tahu arti surat Al-Ma'un? Ayo siapa yang tahu surat Al-Ma'un? Silakan Raisya. Apa Raisya? Ya, Almira. Ya? Oh, bantuan. Iya betul, ada juga yang bantuan, ada juga yang apa? Barang yang berguna. Masya Allah. Baik ya, kita akan sama-sama belajar tentang surah Al-Ma'un. Ya, tujuan pembelajaran kita, kenapa kita belajar surat Al-Ma'un, yaitu untuk yang pertama bisa membaca Al-Quran dengan tartil, khususnya surah Al-Ma'un. Yang kedua menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Ma'un. Yang ketiga menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat Al-Ma'un dengan lancar. Ya, yang keempat menunjukkan hafalan Quran surat Al-Ma'un dengan lancar. Baik, bismillah ya. Tadi kita sudah berdoa, semoga dimudahkan oleh Allah. Baik, ayo kita bersama-sama membaca surah Al-Ma'un dan artinya. Oke. Wahid isnani salasa isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Baik, kita baca bersama-sama artinya ayat 1. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Yang kedua, itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan yang ketiga, memberi makan orang miskin. Maka kecelakaannya bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, orang yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Baik, terima kasih anak-anak. Kalau begitu, kita sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, kita beri tepuk wow. Ya, beri tepuk wow. Wow. Oh. Wow. Wow. Masya Allah. Terima kasih teman-teman. Teman-teman hebat semua ya. Insya Allah semangat. Oke, baik. Hari ini arti kosakatanya dari surah Al-Ma'un kita akan bahas satu-satu. Baik, bersama-sama ikuti Miss Yupi. Ara'aita, tahukah kamu? Ara'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang yang. Alladzi, orang yang
Yukadzibu, mendustakan. Yukadzibu, mendustakan. Biddini, Biddini, agama. agama. Fadzalika, maka itulah. Fadzalika, maka itulah. Alladzi, orang yang. Alladzi, orang yang. Yadu'u, Yadu'u, menghardik. menghardik. Al-yatimi, anak yatim. Al-yatimi, anak yatim. Wala yahuddu, Wala yahuddu, dan tidak mendorong. dan tidak mendorong. Ala ta'ami, memberi makan. Ala to'ami, memberi makan. Al-miskini, orang miskin. Al-miskini, orang miskin. Fawailun, maka celakalah. Fawailun, maka celakalah. Lil musallina, Lil musallina, orang-orang yang sholat. orang-orang yang sholat. Alladzinahum, Alladzinahum, yang mereka itu. yang mereka itu. An sholatihim, An sholatihim, terhadap sholatnya. terhadap sholatnya. Sahuna, lalai. Sahuna, lalai. Alladzinahum, Alladzinahum, juga orang-orang yang. juga orang-orang yang. Yurauna, Yurauna, berbuat ria. berbuat ria. Wayamnauna, Wayamnauna, dan enggan. dan enggan. Almauna, Al-mauna, memberikan bantuan. memberikan bantuan. Maun terdiri dari 7 ayat, terletak pada urutan ke-107, termasuk golongan surat Makkiyah, ya, dan diturunkan setelah surah At-Takasur. Nama surah Al-Maun diambil dari kata Al-Maun yang terdapat pada ke-7 ayat yang berbunyi wayamnaun al-maun. Arti Al-Maun adalah barang-barang yang berguna. Nama lain surat Al-Maun adalah ad-din atau agama atau pembalasan. At-takdzib, dusta atau kebohongan. Al-yatim, anak yatim. Dan aro'aita, tahukah kamu? Ya, jadi nama surat Al-Maun itu banyak ya teman-teman. Ada yang menyebutnya Al-Maun, ada ad-din, ada at-takdzib, ada al-yatim, ada juga aro'aita, ya. Nah, surah ini adalah wahyu ke-17 yang diterima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa yang tahu tentang asbabun nuzul? Apa itu asbabun nuzul? Sebab-sebab turunnya ayat. Masya Allah, Fakih, hebat ya. Ada yang tahu sebab-sebab turunnya ayat surat Al-Maun apa? Ada yang bisa menceritakan? Nah, ini ada di sini ya. Jadi pada saat zaman Rasulullah itu ya, itu ada orang kafir Mekah ya, yang dia itu kaya raya. Setiap minggu dia selalu menyembelih seekor unta. Padahal unta itu harganya mahal. Ya, ratusan juta, bahkan sampai miliaran. Tapi dia setiap minggu menyembelih unta. Nah, tapi ketika ada tetangganya yang yatim dan miskin datang meminta sebagian sedikit saja daging untanya, itu tidak boleh, tidak dikasih, malah diusir, dimarah-marahi, dihardik, ya, dihardik itu dimarah-marahi ya. Nah, pada zaman Rasulullah, nah ini disebutnya orang yang ada juga orang yang munafik. Nah, ini asbabun nuzul yang kedua, ya. Jadi dia itu mau sholat, mau rajin, ya, sholatnya, ibadahnya kayaknya cakep banget, tapi kalau depan teman-temannya aja. Tapi kalau nggak ada orang di rumahnya, dia sholatnya asal-asalan, bahkan mungkin nggak sholat, gitu ya. Nah, ini surat Al-Maun ini berhubungan dengan orang-orang yang munafik, ya, yang seenaknya saja dia tidak mau sholat, ya, seenaknya sholat, ya, melalaikan waktu sholatnya dan tidak mau menolong orang yang membutuhkan, ya, serta tidak mau membayar zakat, sehingga turunlah surah Al-Maun ini. Masih semangat teman-teman? Oke, semangat pagi. Oke, sekarang kalau misalnya bilang tepuk pagi, gimana? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Nah, insya Allah. Baik, sekarang kita akan membahas tentang kandungan surah Al-Maun. Ya, isinya tentang orang yang mendustakan agama. Ada yang tahu ada berapa kandungan surat Al-Maun? Nah, ya, yang pertama adalah apa? Menghardik orang yang menghardik anak yatim.
Ya, jadi ciri orang yang mendustakan agama yang pertama adalah suka menghardik anak yatim. Jadi hati-hati teman-teman. Ya, kalau ada anak yatim, orang miskin nggak boleh galak, nggak boleh jahat. Ya, harus baik, lembut. Ya, karena apa? Karena doanya mereka tuh makbul loh. Ya, karena mereka itu sedang susah, kesulitan. Ya, doanya diijabah, dikabulkan sama Allah. Jadi harus selalu bersikap baik, gitu ya. Jadi jangan sampai karena merasa enggak itu bukan circle aku, akhirnya terus kita nggak bersikap baik sama dia. Nah ya itu ya. Jadi yang pertama orang yang menghardik anak yatim, ya harusnya kita menyayangi anak yatim karena dia sudah tidak punya orang tua, walaupun dia kaya, apalagi kalau dia miskin. Jadi kita harus bersyukur atas kasih sayang yang diberikan oleh Allah. Salah satunya masih punya orang tua, ya, masih punya uang jajan, masih bisa sekolah, masya Allah. Sedangkan anak yatim tidak mendapatkan sepenuhnya. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Oh, apalagi memberi, menganjurkan, mengajak aja nggak mau. Misalnya nih, kan kita suka ada ya, kenceleng ya nggak, uang atau infak Palestina ya nggak, atau infak LBPI. Nah itu teman-teman harus semangat untuk berinfak. Kenapa? Kalaupun misalnya teman-teman nggak punya uang, ya, misal aku nggak bawa uang, ya udah bilang maaf. Tapi jangan ngajak, jangan infak mulu, gitu ya nggak boleh ya. Nah itu jadi harus apa? Semangat. Kalau memang teman-teman mau memberi silahkan. Kalau tidak boleh mencela. Ya, jadi jangan membedakan orang karena kekayaannya. Walaupun miskin, jangan meminta-minta. Ya, walaupun kita nggak mampu nih, jangan sampai misalnya aduh uang jajan aku sedikit terus kita minta sama teman kita gitu ya, minta jajanannya. Ya nggak boleh. Kalau dikasih kita makan, kalau nggak dikasih nggak boleh minta gitu ya. Paham tuh? Oke, baik ya. Baik, selanjutnya adalah presentasi dari kelompok Madinah untuk membacakan surah Al-Maun yang sudah dihafalnya. Kepada kelompok Madinah dipersilakan. ولا يحض على طعام المسكين
tajwidnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok Mekah atas presentasinya. Selanjutnya adalah kelompok Arafah. Silakan kepada kelompok Arafah mempresentasikan hasil mind mapping atau tempelannya tentang surah Al-Ma'un. Marwah, ya, silakan kepada kelompok Marwah untuk menyampaikan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Marwah ingin mempresentasikan menempel sambung ayat. Selanjutnya adalah kelompok Safa. Ya, pada kelompok Safa silakan mempresentasikan peta konsep dari surah Al-Ma'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Syafa ingin mempresentasikan tentang peta konsep surat Al-Ma'un yang telah kami buat. Kandungan surah Al-Ma'un 1. Menghardik anak yatim. 2. Orang yang benar mengajak dari makan. 3. Orang yang lalai melakukan sholat. 4. Orang yang berbuat riya. 5. Orang yang enggan menolong dengan barang yang berguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengerjakan tugas kuisis ya. Nanti teman-teman langsung mengerjakan soal yang ada di kuisis ya, langsung menjawabnya sesuai dengan materi yang sudah diajarkan ya. Silakan. Kita sudah menyelesaikan pelajaran kita di surah Al-Ma'un. Baik, sebelum kita tutup ya, Bibi ingin kalian menyampaikan refleksi dengan mengenai pelajaran kita pada hari ini. Bagaimana menurut teman-teman? Seperti apa pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, alhamdulillah. Ada yang mau maju ke depan untuk menyampaikan refleksinya? Misalnya senang karena apa gitu. Ayo silakan. Kali
kali ini saya akan menyampaikan refleksi saya selama pelajaran PAI tadi. Yang saya dapat dari pelajaran PAI ini adalah saya menjadi lebih tahu tentang kandungan surah Al-Ma'un. Pelajaran ini sangat kreatif dan menyenangkan, tidak bikin bosan dan menjadi orang lebih semangat mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga dengan ini kita menjadi lebih tahu gimana kandungan dalam surah Al-Ma'un. Terima kasih, itu dia refleksi dari saya. Baik teman-teman, Miss Bi akan bertanya, apakah teman-teman sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu? Ya, dari Afiza. Sudah? Nah, oke. Afiza sudah pernah memberi santunan kepada anak yatim atau fakir miskin? Baik. Adin, apakah sudah melaksanakan sholat 5 waktu dengan tepat waktu? Sudah. Apakah sudah pernah memberikan santunan kepada anak yatim atau fakir miskin? Sudah. Askadina, apakah sudah pernah sudah melakukan sholat 5 waktu tepat waktu? Sudah. Apakah sudah pernah memberikan santunan kepada anak yatim atau kepada fakir miskin? Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Ya, karena waktunya sudah habis, mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Kepada ketua kelas, Waki, silahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.